di belakang boleh ke depan. Kursi-kursi di depan yang masih kosong silakan diisi. Ya, silakan. Di depan, duduk di depan. Ya, terima kasih. Ya, opung, opung dong ke depan, opung. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi ini. Shalom. Shalom. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita pagi ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Seberapa besar pagi ini kita mau memuji Tuhan. Angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Seberapa besar kita di sini yang mencintai Tuhan Yesus. Seberapa besar kita di sini yang mengasihi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan pagi ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau tenang dekat bersama Engkau Tuhan pagi ini. Kami mau bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Kamu naikkan syukur buat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory. Glory.
sepertinya menjadi tanah liat yang tidak berbentuk, rusak, berantakan. Tapi tangan Sang Pencipta itu ahli membentuk kami, bukan hanya menjadi benda yang berbentuk, tapi benda-benda yang mulia yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan, yang nilai dan harganya sangat mahal. Terima kasih Tuhanku, Sang Penciptaku. Teruslah bentuk kami menjadi berjalan yang sangat indah. Tuhan bangga karena kami berfungsi sebagaimana tujuan-tujuan ilahi. Hari ini kami memuji-Mu, hari ini kami menyembah, hari ini kami mengagungkan Nama-Mu. Di mana ada hadirat-Mu, ada terang, ada kehidupan, ada perlindungan, dan kami pasti menikmati segala sesuatu yang datang dari Tuhan, yang bagian dari kehidupan ini. Kami menteraikan ibadah ini, Bapa. Jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Lebih lagi kita mau memuji nama Tuhan Yesus. Kita naikkan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini Tuhan. Kami siapkan bejana hati kami untuk firman. Terima kasih. Terima kasih. Firman berkata Engkau selalu ada menyertai kami Tuhan. Dalam suka, dalam duka, dalam keadaan apapun Engkau Tuhan ada menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah buat kami pagi ini. Berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu
kehidupan kami yang kompleks, tapi kekuatan-Mu memampukan kami terus-menerus untuk kami berdiri kokoh dan teguh, lebih kuat dari setiap pergumulan dan masalah-masalah kami. Tuhan, kami terus-menerus menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Lindungi, jagai kami di dalam kemuliaan, di dalam terang-Mu, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita ada penyerahan anak. Saya posisi 2. Oke, Bapak Philip akan menyerahkan anak. Hai. Ya Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat penyerahan anak dari Bapak Philip Apria dan Ibu Ira, ya. Iya, Ira. Ria. Hai. Opung bagem kalian. Ya, sebelum kita masuki kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan sebuah kebenaran firman Tuhan untuk memandu penyerahan anak ini. Saya akan membuka kitab Injil Lukas. Dalam Injil Lukas pasal yang kedua mulai ayat yang 21 sampai ayat yang ke-22. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Amin. Berbagi yang mendengarkan kebenaran firman. Bapak Philip yang kekasih di dalam Tuhan, Ibu juga yang kekasih di dalam Tuhan juga, penyerahan anak merupakan bagian dari satu sakramen dalam kekristenan, termasuk juga secara khusus di GEJA kita semuanya. Nah, hari ini sebelum penyerahan anak, saya ingin membagikan 3 hal penting kepada Bapak dan Ibu Philip. Yang pertama adalah begini. Pertama, jadilah orang tua yang memelihara tradisi iman kekristenan kita semuanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, penyerahan anak itu bukan hanya menjadi bagian dari sebuah kebiasaan pribadi atau sebuah keluarga, tapi itu menjadi satu tradisi iman, tradisi kebudayaan. Dari budaya itu dibangun dan budaya itu menjadi sesuatu yang baik. Nah, tradisi iman Kristen kita itu mengenal bagaimana anak itu diserahkan. Tradisi iman kekristenan kita itu kita selalu diajar bagaimana mulai dari kecil kita harus baca firman, kita harus kemudian berdoa, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, kita harus melayani kepada Tuhan. Semua itu berhubungan dengan tradisi. Ada tradisi-tradisi yang baik, tapi ada tradisi-tradisi yang bersinggungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tapi kalau kita bicara hari ini adalah satu tradisi yang sangat baik. Bagaimana tradisi iman Kristen itu menjadi hidup. Dalam tradisi kita menemukan kekuatan, dalam tradisi kita menemukan sifat dasar. Dalam tradisi itu kita juga menemukan hal-hal yang sangat indah, menjadi akar sebuah budaya yang mengangkat dan kemudian menegakkan. Jadi jadilah orang tua yang akhirnya membangun satu tradisi iman Kristen. Didiklah mulai dari kecil anakmu memiliki tradisi Kristen. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia baca Alkitab, bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, jadilah orang tua yang membuka jalan untuk anakmu bertemu dengan Yesus, dengan Tuhan. Ibu Yesus bersama Yusuf, dia memiliki sebuah kepekaan yang sangat tinggi. Dia bukan hanya membagikan atau membawa dan membangun sebuah tradisi iman, tetapi dia berusaha mempertemukan bayinya itu dengan Tuhan. Orang tua bertanggung jawab untuk mempertemukan Tuhan, ya, mempertemukan Tuhan kepada anaknya dan anaknya kepada Tuhan. Ada begitu banyak hal-hal. Bilangan riset itu menyatakan demikian. Hampir 75% banyak orang tua mereka tidak membimbing anak-anaknya, tidak membuat jalan anak-anaknya itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka membiarkan anak-anaknya itu dimuridkan, dibesarkan oleh HP, dan itu menjadi satu hal yang sangat membahayakan. Jangan heran kalau kemudian anak-anak tidak memiliki tingkat kecintaan kepada Tuhan. Jangan heran kemudian anak-anak tidak memiliki tingkat keyakinan yang begitu kokoh terhadap iman Kristen. Maka orang tua bertanggung jawab untuk membuka jalan bagi anaknya bertemu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah orang tua yang memberikan teladan, menjadi penggenap akan firman Tuhan. Alkitab berkata, apa yang dilakukan oleh Maria dengan Yusuf itu adalah bagian dari penggenapan yang telah tertulis di dalam kitab Taurat.
anak yang berusia 8 hari itu kemudian harus dibawa di hadapan para imam untuk diserahkan kepada Tuhan. Jadi Yusuf dan Maria, mereka memiliki kesukaan, kegemaran. Dia memiliki sesuatu yang sangat serius untuk menggenapi, untuk melakukan firman Tuhan. Jadilah orang tua yang memiliki teladan supaya kamu cinta akan Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita akan masuk dalam prosesi penyerahan. Bapak Philip Aprilia, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahwa engkau akan mendidik anakmu dengan takut akan Tuhan dan membimbingnya untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, Bapak Philip, apakah engkau akan bertanggung jawab untuk mencukupi dan berjuang dengan sangat keras membangun masa depan bagi putrimu? Bapak Philip, apakah engkau sungguh-sungguh akan memberikan teladan dan jejak yang baik dalam hidup moralmu sehingga anakmu akan menjadi anak yang bermoral dan baik? Kepada Ibu Ira. Hah? Nama bisa berubah sama saya. Kepada Ibu Ria Yanti Pulusia, apakah engkau akan bertanggung jawab memelihara dan mendidik anakmu dalam takut akan Tuhan dan kebenaran? Apakah engkau akan mendidik anakmu dan memelihara dan menjaga sampai kekuatan kesehatan yang benar-benar prima dan tidak ada sesuatu yang membahayakan dalam tubuh fisiknya? Apakah engkau benar-benar akan memberikan teladan yang baik bagi putrimu sehingga putrimu itu benar-benar akan menjadi anak yang bermoral dan baik, yang tunduk akan Tuhan firman dan juga akan menghargai orang tuanya? Bapak Ibu semuanya sudah mendengar bagaimana keluarga ini berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan kita semuanya. Nah, hari ini kita akan melakukan penyerahan. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan anak kami kekasih, saudara di dalam tangan Bapa Sama. Engkau yang berikan kepada kedua orang tua mereka, maka aku juga menyerahkan dia kepadamu. Roh Kudus bimbing, Roh Kudus mungkin mulai hari ini. Rohmu yang kuat membimbing dia, Rohmu yang kuat memberikan kepada dia kekuatan cinta yang dalam akan engkau kepada firman-Mu. Biarlah dia terus mencari Tuhan, mencintai Tuhan. Sekarang aku menyerahkan anak ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kami persembahkan dan kami serahkan dia di dalam tangan-Mu, dalam bimbingan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, anugerah Tuhan mengejar dia terus, kasih karunia Tuhan mengejar terus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, silakan kembali. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan menyiapkan kebenaran firman Tuhan. Bapak di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh terus-menerus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan. Hari ini secara khusus kami akan menyiapkan hati dan jiwa kami untuk diisi oleh firman-Mu. Kami menyiapkan roh tubuh kami semuanya supaya firman Tuhan itu bekerja secara ajaib luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, masih dalam satu tema besar kita 1 tahun, Extreme Faith. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Ibrani pasal pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya masih bertahan di tempat karena di bagian ini saya mendapatkan berkat-berkat indah yang luar biasa. Waktu Dr. Profesor Stoppenthal dia membahas tentang kitab Ibrani, dia juga mengatakan Ibrani itu mengandung mutiara-mutiara yang luar biasa. Itu sebabnya saya ingin memberikan satu pengajaran selama 1 tahun ini berkaitan dengan kitab Ibrani. Mari kita akan membaca dalam kitab Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya akan membaca di angka yang ganjil. Bapak Ibu semuanya akan membaca di angka yang kedua. Sudah mendapatkan ayat ini Bapak Ibu yang kasih dan Tuhan? Oke, ya, mari kita siap membaca bersama-sama. Ibrani pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan antara anak-anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya.
Hari ini secara khusus agar saya mengambil satu tema di Extreme Faith. Saya akan mengambil satu tema, yaitu menuju kecerdasan spiritual atau kecerdasan rohani. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia kita, kalau kita berbicara kecerdasan, maka ada begitu banyak lingkupnya. Kecerdasan itu menyangkut beberapa lingkup. Pertama adalah kecerdasan otak. Kecerdasan otak itu dapat dihasilkan ketika kita belajar. Dengan kita belajar, maka kita menjadi pintar dan kita cerdas. Ada kecerdasan emosional, bagaimana kita melatih karakter kita supaya pada akhirnya ketika kita menghadapi masalah-masalah, kita tidak menjadi bodoh dan kita kemudian tidak bereaksi secara negatif. Ada juga kecerdasan kehidupan. Dalam kecerdasan kehidupan ini, maka pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan berapa bagian dari yang saya katakan tadi, itu merupakan bagian dari kecerdasan-kecerdasan yang tidak berhubung secara khusus itu dengan Tuhan. Tapi ada kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Ada kecerdasan yang kita sebut dengan kecerdasan rohani. Dan kecerdasan rohani ini ternyata itu memiliki dan menduduki posisi yang sangat strategis. Satu posisi yang sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Orang Kristen sangat cerdas secara otak, bagus. Orang Kristen memiliki tingkat kecerdasan secara emosi, bagus. Orang Kristen memiliki tingkat kecerdasan secara pengalaman hidup, itu bagus. Tetapi jika orang Kristen tidak memiliki tingkat kecerdasan secara spiritual dan emosi atau rohani, maka orang Kristen itu dia tidak memiliki sesuatu yang sangat penting dan esensi di dalam hidup dia. Allah ingin kita berkembang bukan hanya pada tingkat kecerdasan 3 bagian itu, tapi Allah ingin kita berkembang pada tingkat kecerdasan spiritualitas, tingkat kecerdasan rohani di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, orang boleh cerdas dan memiliki mungkin gelar akademik S1, S2, S3 dan profesor, doktor, apapun juga semuanya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, tanpa kita memiliki kecerdasan hikmat yang datang dari Tuhan, rohani atau tingkat kecerdasan secara spiritualitas, maka orang tidak akan pernah bisa memahami dan mengenal Tuhan yang sejati, mengenal Sang Juru Selamat, mengenal keselamatan itu sendiri. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang, walaupun S1, S2, S3 sampai profesor, tapi mereka tidak mengenal Juru Selamat, mereka tidak mengenal Yesus. Bagi mereka Yesus hanya sekedar rangkaian dari sebuah peristiwa-peristiwa atau dianggap sebagai guru yang baik, orang yang bijak. Tapi mereka tidak pernah memahami dan mengenal bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pada waktu orang dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, orang berkata, siapa Yesus? Bukankah dia manusia? Bukankah dia guru? Dia sama seperti kita. Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai Tuhan? Bagaimana mungkin dia dikatakan sebagai Juru Selamat? Sementara untuk menyelamatkan diri dia saja, dia tidak mampu. Bagaimana mungkin dia bisa disebut Juru Selamat? Maka rangkaian dari kecerdasan otak, rangkaian dari kecerdasan emosi, rangkaian dari kecerdasan dari bijaksana atau pengalaman hidup tidak bisa menyentuh esensi sebuah kebenaran, yaitu Yesus adalah Juru Selamat. Bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menjadi manusia, yang menebus dan menjadi tumbal atas segala dosa kita semuanya. Orang tidak bisa paham, Bapak Ibu. Yesus juga pernah berbicara kepada seorang yang sangat kaya raya luar biasa. Dia adalah seorang pengusaha gandum. Dia mendirikan begitu banyak ladang-ladang gandum, dan dia memperluas kemudian gudang-gudangnya. Dia memperekspansi luar biasa ladang gandumnya sampai banyak. Secara duniawi, dia cerdas, pintar dalam bidang bisnis. Secara emosi dia bagus, dia bisa mengelola keinginannya dan dia bisa memperbesar. Secara pengalaman hidup, berarti dia sudah begitu sangat mumpuni membangun gudang-gudang yang besar luar biasa. Tetapi Alkitab berkata, Yesus berkata kepada dia, hai kau orang kaya yang bodoh. Jadi ternyata kalau kita bicara tentang kecerdasan otak, kecerdasan emosi, kecerdasan pengalaman hidup, itu tidak bisa menyentuh pada satu esensi. Hal yang berhubungan dengan dimensi Allah, yang berhubungan dimensi kekekalan, yang berhubungan dengan dimensi kerohanian. Bapak Ibu yang kekasih dari Tuhan, mengapa hari ini kita perlu menuju dalam tingkat kecerdasan spiritualitas, kecerdasan rohani? Kalau kita membaca lagi dalam kitab Ibrani ini, sebenarnya lebih banyak berbicara tentang orang-orang dan sejarah-sejarah orang Israel. Bagaimana tidak menjadi satu skandal paling besar pada waktu Allah menyatakan dirinya. Begitu banyak berbagai cara yang Allah nyatakan, baik itu lewat tema tabernakel, kehadiran dia yang dinyatakan di situ, Sang Immanenta yang menjadi manusia, itu tinggal dia bersama-sama dengan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak pernah berbicara, tidak pernah memahami, tidak pernah mengetahui, tidak pernah cerdas secara rohani. Mereka hanya cerdas otak, yang dipikirkan hanya perut, yang dipikirkan bagaimana cari uang. Mereka punya cerdas emosi, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi
kondisi mereka pada saat keinginan-keinginan mereka tidak didapati. Mereka punya pengalaman-pengalaman, tetapi mereka walaupun punya pengalaman, mereka tidak memiliki tingkat kecerdasan secara pengalaman hidup. Buktinya mereka terus-menerus memberontak, terus mengeluh, terus bersungut-sungut, terus menyalahkan Allah. Semua pengalaman-pengalaman itu yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel menunjukkan bahwa mereka semuanya memang tidak memiliki tingkat kecerdasan secara spiritualitas, secara rohani. Mereka tidak takut akan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak gentar kepada Tuhan yang memiliki tingkat kesucian. Mereka berbuat dosa. Kenapa? Sebab mereka hanya memiliki tingkat kecerdasan di 3 bagian itu. Mereka tidak memiliki tingkat kecerdasan secara spiritualitas dan rohani. Itu sebabnya ketika mereka bersungut kepada Tuhan, mereka marah kepada Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, mereka nggak takut sama sekali. Dan saya ingin mengatakan pelajaran yang penting hari ini adalah bagaimana kita harus menjadi cerdas secara rohani. Kita harus menjadi cerdas secara spiritualitas. Allah yang terus-menerus berintervensi, Allah yang terus-menerus menyatakan dirinya dalam begitu banyak mujizat, itu tidak pernah dapat dimahami, dimengerti, dikenali secara implisit dan eksplisit oleh orang-orang Israel. Akhirnya mereka kehilangan begitu banyak hal-hal yang begitu penting dalam hidup mereka semuanya. Dan orang-orang Israel yang hanya memiliki 3 bagian penting, kehidupan mereka akhirnya dilenyapkan dan digantikan generasi yang baru. Saya tidak ingin kita semuanya menjadi orang-orang Kristen yang tidak memiliki tingkat spiritualitas, tidak memiliki tingkat kecerdasan secara rohani. Kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, pergi ke gereja terus-menerus. Mungkin kita ribuan kali kita ke gereja. Tapi kalau kita tanya lagi, apakah engkau telah memiliki tingkat kecerdasan secara spiritualitas? Apakah engkau telah memiliki tingkat kecerdasan secara rohani? Saya yakin itu semuanya mungkin jawabannya terlalu dini dan mungkin kita juga takut mengatakannya. Karena kita tidak kenal Tuhan. Sebab orang yang mengenal Tuhan, mereka akan hidup menyenangkan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, mereka akan membaktikan hidupnya kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan menjadi milik seperti Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan suka dan gemar untuk melakukan firman. Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Orang yang mengenal Tuhan, dia tidak akan mau melukai, menyakiti orang lain. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan membawa seluruh kehidupannya menjadi cerminan kasih ilahi, sehingga orang tahu Yesus mengasihi banyak orang. Yesus mengasihi banyak orang berdosa. Itu yang penting Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Maka hari ini jangan sampai Allah yang telah berbuat banyak dalam hidup kita, Allah yang telah berintervensi, Allah yang telah menyatakan mujizatnya, Allah yang telah menyatakan dirinya kepada kita, kita hanya memiliki tingkat kecerdasan otak, kita hanya memiliki tingkat kecerdasan emosional, kita hanya memiliki tingkat kecerdasan pengalaman hidup, tapi kita tidak memiliki tingkat kecerdasan spiritualitas, kita tidak memiliki tingkat kecerdasan secara rohani. Sehingga pada waktu kita memahami tentang Allah sangat sulit. Orang yang tidak memiliki tingkat kecerdasan secara rohani, pada waktu dia melihat masalah dalam hidup dia, pada waktu dia melihat pergumulan dalam hidup dia, pada waktu dia melihat hal-hal yang buruk, tantangan-tantangan, dia cenderung untuk berpaling dari Tuhan, dia cenderung menggunakan otaknya, dia cenderung menggunakan pengalaman, dia cenderung kemudian dikuasai oleh perasaan dan emosi. Akhirnya letak iman tidak lagi mendasari rangkaian seluruh hidup dia. Hancurlah semuanya. Orang-orang Israel seperti itu. Setiap kali ada kekurangan, maka kemudian emosinya muncul, marah. Otak cerdasnya bermain-main memperrekayasa. Pengalaman-pengalaman hidup mereka kemudian juga menjadi rangkaian yang mempermanenkan penyerangan-penyerangan kepada Tuhan. Tapi mereka tidak pernah bertumbuh dalam pengenalan rohani, spiritualitas kepada Tuhan sama sekali. Belum pernah didapati pada masa-masa zaman Musa ada orang-orang Israel yang begitu secara komunal, secara nation, itu benar-benar menjadi orang yang begitu hebat, mencintai, mengasihi, berbakti, mengenal Tuhan, kecuali 2 orang. Kalau kita kemudian melihat sejarah pada waktu Musa menyuruh orang-orang Israel 12 pengintai untuk mengintai Yeriko, kita bisa melihat hampir seluruh mayoritas itu ternyata adalah orang-orang yang tidak mengenal dan tidak memiliki tingkat kecerdasan secara spiritualitas.
tidak memiliki tingkat kerohanian yang tinggi. Nah, apakah kita akan menjadi orang-orang seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Saya tidak berharap kita semuanya memahami dan mengerti seperti itu. Tapi mari hari ini kita belajar bersama-sama. Setelah kita melihat dari dulu Allah dalam sejarah berbicara, dari dulu dia berbicara kepada Nabi, dan sekarang dia berbicara kepada Yesus Sang Putra, dan dalam dunia sekarang dia berbicara kepada Roh Kudus. Maka kita harus memiliki tingkat kecerdasan. Karena di setiap perubahan-perubahan, orang-orang yang diutus Allah di sana selalu tersedia sebuah konten, pesan-pesan secara unik, pesan-pesan secara khusus, kuasa adikodrati, pekerjaan secara adikodrati. Dan itu bukan hanya ditangkap dengan otak kita, dan itu bukan hanya ditangkap dengan emosional kita, dan itu bukan hanya ditangkap dengan pengalaman hidup kita, tetapi juga harus ditangkap dengan kecerdasan rohani dalam hidup kita semuanya. Sesuatu yang rohani harus ditangkap dengan dimensi rohani. Sesuatu yang rohani harus ditangkap dengan dimensi kecerdasan rohani. Sesuatu yang rohani tidak akan mungkin bisa ditelaah dengan kecerdasan otak. Selalu banyak berseberangan, selalu banyak bertentangan. Sesuatu yang rohani selalu banyak bertentangan dengan hukum perasaan kita, emosional kita. Sesuatu yang berkaitan dengan hal rohani selalu juga berseberangan, seringkali bertentangan dengan hukum pengalaman kita. Maka hari ini, mari kita bersama-sama membangun tingkat kecerdasan rohani kita. Hari ini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 1 ayat 2 ini, Allah berkata kepada kita semua sesuatu yang jelas. Setelah zaman dahulu Allah berbicara kepada nabi-nabi, sekarang Allah kemudian berbicara lewat pengantara putranya, yaitu Yesus Kristus. Semua itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ada satu pesan yang tersembunyi. Salah satu pesannya adalah kamu cerdas secara rohani. Jangan sampai seperti kamu menjadi orang-orang Israel. Diberikan para nabi yang memberikan pesan yang unik, diberikan para nabi yang melindungi, menjagai, dan memberikan berkat yang memastikan kau berada dalam zona yang baik. Tetapi kan kalau tidak memiliki tingkat kecerdasan rohani, semua nabi-nabi memberikan pesan yang unik itu kalian tidak tangkap, sebab otakmu, sebab pengalamanmu, sebab emosimu tidak nyampe pada titik rohani seperti itu. Nah, sekarang diberikan juga Yesus. Yesus juga dibunuh. Yesus juga kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kenapa sampai sebegitu? Karena mereka tidak memiliki tingkat kecerdasan secara rohani. Spiritualitas mereka ambruk dan rapatnya sangat mirip. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa membangun tingkat kecerdasan rohani dalam hidup kita semuanya. Yang pertama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah bermitralah dengan Tuhan. Pada waktu Allah menciptakan pertama kali manusia dan bumi seluruhnya, Allah kemudian menciptakan manusia. Pada manusia lah kemudian Allah bermitra pertama kali. Allah mulai bermitra dan Allah berkata, sekarang taklukkan bumi, kuasailah bumi, kelolalah bumi ini. Dan Allah bermitra dan berikan Adam dan Hawa itu di satu tempat yang taman-taman Eden. Dari awal ternyata Allah telah bermitra, menyediakan dirinya, menyediakan kesempatan untuk bermitra. Ada begitu proyek yang Allah berikan di dalam dunia ini, dan Allah tidak bisa bekerja dengan sendiri. Mampu tak? Mampu. Tetapi Allah memilih untuk bekerja sama dan bermitra dengan manusia. Ini adalah satu kesempatan yang begitu hebat. Ini adalah anugerah. Manusia yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk bermitra dengan Tuhan, tetapi Allah menyediakan kesempatan bagi manusia supaya dia bisa bermitra dengan Tuhan. Semua pekerjaan-pekerjaan yang kita tangani itu sebenarnya lebih banyak dan lebih dominan menghasilkan kehancuran, dan tangan Allah yang lebih banyak memperbaharui, memulihkan. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan satu pemitraan kepada Adam dan Hawa untuk mengelola taman Eden dikelola dengan baik, tapi pada akhirnya kemitraan itu pecah ketika Adam dan Hawa itu dia jatuh di dalam dosa. Secara universal maka kemitraan itu putus, tetapi secara spesifikasi janji kemitraan yang diikat oleh Tuhan kepada Adam tidak dapat dibatalkan. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh kelemahannya Adam. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh dosa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa, tapi justru oleh kekuatan dari janji dan kemitraan Allah itulah. Maka Allah berusaha bagaimana supaya kemitraan itu terus berlangsung, supaya perjanjian itu boleh berlangsung, dan Allah kemudian dalam kemitraannya merancang proses keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan juga memberikan kemitraan kepada kita semuanya. Ada begitu banyak proyek. Allah ingin bermitra dengan kita. Allah ingin
bermitra secara persen dengan kita. Ada begitu banyak tugas, ada orang-orang yang belum terselamatkan, ada banyak orang yang belum percaya sama Yesus, ada banyak orang yang masih berdosa. Allah ingin bermitra supaya setiap orang menjangkau mereka, memberitakan Injil, menyatakan kabar baik, supaya setiap orang berdosa dilepaskan dari hukum dosa dengan kita bermitra dengan Allah. Sadar mbak bahwa Allah itu sebenarnya ingin membuka satu kesempatan kemitraan yang sangat besar dalam hidup kita semuanya. Kita hanya ingin bisa cerdas rohani ketika kita bermitra dengan Allah. Waktu kita bermitra dengan Allah, semua hal yang terselubung, segala keterbatasan itu dibuka oleh Allah sehingga kita menyadari. Lihat para nabi-nabi yang bermitra dengan Allah dalam segala sikon yang sangat penderita, dalam segala keadaan-keadaan yang tidak mendukung. Sang nabi bukan melihat masalah, tapi sang nabi melihat Tuhan. Sang nabi melihat Allah. Walaupun penderitaan-penderitaan, kematian menghampiri mereka, dipukul mereka, aniaya itu menghampiri mereka. Mereka tidak melihat pada masalah, tapi mereka melihat sang Tuhan yang bermitra. Itu sebabnya mengapa sang nabi kokoh, mengapa sang putra juga kokoh, mengapa tetap dia dalam segala penderitaannya, dia pegang kemitraan, dia berjalan dalam kemitraan, dia mengerjakan kemitraan itu. Dia bukan melihat penderitaan, dia tidak fokus pada penderitaan, tapi dia fokus kepada sang Tuhan yang memitrakan dirinya kepada kita semuanya, kepada sang putra, kepada nabi-nabi itu. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Kemitraan itu telah dibuka kepada kita semuanya hari ini. Saya mendapatkan telepon dari salah satu pengurus Yayasan Ciputra Bapak Ibu. Pada waktu itu salah satu pendeta senior saya, termasuk Bapak Rohani yang ada di Bandung, dia bilang gini, John, lu pergi ke Bandung ya? Kenapa Om? Aku mau kenalin kamu dengan Yayasan Ciputra. Wah, Yayasan Ciputra itu cukup bagus Bapak Ibu. Yayasan Ciputra itu menangani beberapa bidang. Bidang-bidang yang berhubungan dengan pertanian, bidang-bidang yang berhubungan dengan UKM, usaha-usaha kecil, mikro pokoknya. Bagaimana mungkin dikelola dengan baik jadi besar. Yayasan yang kemudian berhubungan dengan anak sekolah, hal-hal yang berkaitan dengan banyak hal dengan dunia sosial. Nah Bapak Ibu, setiap orang yang bermitra dengan Yayasan Ciputra ini, mereka mendapatkan support, mereka mendapat dukungan. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang bermitra dengan Yayasan Ciputra, mereka senangnya setengah mati. Kalau mereka bermitra dengan Ciputra, maka mereka mendapatkan program-program pendidikan, program edukasi, mereka mendapatkan program-program pelatihan, mereka mendapatkan program pementoran, dan yang paling unik adalah mereka juga mendapatkan program bagaimana pendanaan itu semuanya. Sampai mereka kemudian dari kecil itu kemudian berkembang menjadi besar. Nah ini kan Bapak Ibu, saya ikut program Yayasan Ciputra yang berhubungan dengan pertanian. Jadi Bapak dulu kami mulai ada Zoom meeting, ya, kemudian ada pertemuan di Bandung. Nah salah satunya Yayasan Ciputra itu dan begini. Nah sekarang kamu udah lihat di pertanian, kamu cari di Cipanas tanah pertanian yang cukup luas, kamu kembangkan, kamu yang jadi pengelola, bukan kamu yang jadi petaninya, kamu cari. Ya, pusingnya di situ Bapak. Tanah harus cari, uang ada, mentor ada, tapi siapa yang jadi petani? Itu yang saya bingung. Siapa yang memiliki tingkat etos kerja tinggi sebagai petani? Itu yang saya bingung, saya cari. Jadi orang bermitra dengan Yayasan Ciputra, senangnya setengah mati. Ada begitu banyak kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Yayasan Ciputra. Dan ketika ditawar itu banyak orang yang gabung. Nah sekarang Tuhan berkata kepada kita, aku CEO yang tidak pernah bangkrut, owner dari proyek yang tidak pernah bangkrut di dalam dunia ini. Sekarang aku bermitra dengan kalian, membuka kemitraan. Kemitraanku bukan tentang berkat, karena berkat itu adalah bagian yang sudah tersedia. Kemitraanku adalah menyelamatkan manusia. Kemitraanku adalah supaya orang berdosa itu kemudian balik lagi menjadi orang benarnya. Kemitraanku adalah bagaimana kamu harus menjadi pewarta kabar baik. Dan sampai hari ini ada begitu banyak gereja, ada begitu banyak hamba Tuhan, ada begitu anak-anak Tuhan yang tidak sedikit pun terbuka dengan kemitraan.
Orang-orang Israel, mereka diberikan nabi untuk bermitra supaya mereka diselamatkan. Tapi kamu membuang kesempatan. Sekarang kemitraan juga disampaikan kepada kita, kepada gereja. Apakah kau tangkap bahwa Allah mau bermitra dengan Bapak Ibu semuanya? Kalau kita bermitra tuh, terus gimana nanti kalau aku bermitra? Kan aku harus makan. Bapak Ibu yang terkasih dari Tuhan, kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda bekerja saja. Dan perusahaan besar itu akan menanggung secara pasti gaji Anda 1 bulan. Anda akan dipastikan dicukupi. Nah, kalau Allah bermitra dengan kita, bagaimana mungkin Dia tidak akan menjagai kita? Bagaimana mungkin Dia tidak supply kita? Bagaimana mungkin Dia tidak memperhatikan kita? Bagaimana mungkin Dia membiarkan kita? Enggak mungkin. Selama saya mulai pelayanan dalam pemberitaan Injil, pelayanan misi sampai 7 tahun, saya belum pernah dengan sang mitra dari Bapak saya mengalami apa artinya hidup saya mengalami kekurangan. Kemitraan Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, Bapak Ibu, kita bisa melihat contoh orang-orang yang bermitra dengan Tuhan. Contoh pertama, Bapak Ibu, Nuh. Sementara kejahatan manusia pada waktu zaman Nuh meningkat tajam luar biasa, Allah telah memberitakan diri Dia dalam pewahyuan secara umum, secara universal lewat alam semuanya. Tapi mereka tidak menangkap tanda Allah karena mereka bebal. Apa yang terjadi? Tuhan meminta ada satu orang yang menjadi mitra Dia, dan mitra itu adalah Nuh. Tuhan kemudian berbicara kepada Nuh, Nuh, apakah kau menjadi mitra aku? Nuh, apakah kau menjadi mitra? Ini orang-orang, mereka dalam bencana, mereka dalam masalah, dalam bahaya besar. Kalau mereka tidak turut aku, mereka akan binasa, karena aku akan menenggelamkan bumi. Maka Allah bermitra dengan Nuh. Sambil Nuh membuat bahtera, Dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan akan menghukum. Nuh ditertawai, Nuh diolok-olok, Nuh dibully luar biasa. Tapi Nuh terus bermitra dengan Tuhan. Sepanjang hidup perjalanan Nuh bermitra dengan Tuhan, sepanjang itu dia banyak ditolak, dia banyak diolok-olok, dia banyak dicaci maki. Tapi Nuh makin hari makin kuat dalam kemitraannya kepada Tuhan, hingga waktu air bah itu tiba, keluarga dia selamat. Kita bisa melihat juga kemitraan ketika Tuhan bertemu dengan seorang yang namanya Abram, yang berkata, keluar kau dari bangsamu, keluar dari rumahmu, keluar dari sanak saudaramu, dari tempat kau tinggal. Maka kemudian Allah mulai bermitra dengan Abram. Pada waktu Allah bermitra dengan Abraham, Allah berkatakan, engkau akan pergi ke tempat di mana aku sediakan yang lebih baik dibanding dari apa yang kau dapat. Kemitraan Tuhan itu memberikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kau miliki, dari apa yang kita miliki. Adakah sesuatu yang kita miliki ini jauh lebih bagus dari surga? Adakah yang kita miliki itu jauh lebih baik daripada Tuhan? Maka itu esensi yang sangat penting. Dalam kemitraan Allah dengan Abraham, Dia ingin mengatakan satu kebenaran. Apa yang kau dapat di dalam dunia ini tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan aku, dibandingkan dengan tanah. Sesuatu janji yang kekal. Pada waktu peristiwa, kalau Bapak Ibu bisa membaca di 1 Tawarik, pada waktu Elia perang dengan dewa Baal, dan Elia berkata, 3,5 tahun, maka langit dan bumi tidak akan menurunkan hujan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Langit dan bumi benar-benar tidak turunkan hujan 3,5 tahun. Allah mengirimkan Elia di Sungai Kerit. Sebelum masa air Sungai Kerit itu habis, Tuhan bertemu dengan seorang janda Sarfat, bukan orang Israel. Dan Dia berkata kepada janda Sarfat, aku sekarang mau bermitra dengan kamu. Mau tidak? Tuhan, gimana aku bermitra? Aku bukan orang hebat. Enggak. Aku mau bermitra dengan kamu. Aku ingin kamu mensupport seorang hambaku yang namanya Elia. Tuhan, aku nggak kaya, aku nggak punya apa-apa. Aku punya cuma segenggam tepung dan minyak. Mau nggak kamu bermitra dengan aku? Waktu aku mau bermitra dengan kamu, aku tidak melihat apa yang ada dalam diri kamu, sedikit yang ada di dalam diri kamu. Tapi mau nggak kamu bermitra? Kalau kamu mau bermitra dengan aku, maka kamu akan menikmati sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kau punya. Dan janda Sarfat itu kemudian dia bermitra dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, pada waktu Elia datang ke tempat dia,
Dia berkata kepada janda ini, buat roti lebih dulu kepadaku. Tapi apa yang terjadi? Kemitraan dengan Tuhan itu ternyata memelihara 3 tahun setengah dari masa peceklik yang dialami oleh perempuan janda Safat. Bermitralah, kemudian perempuan ini menikmati pemeliharaan Tuhan. Pada waktu orang-orang Israel melawan orang-orang Filistin, tampillah jagoan orang Filistin dengan tubuh raksasa. Tidak ada satupun orang-orang Israel yang berani. Tampil kemudian seorang anak gembala yang namanya Daud. Begitu dia melihat Goliat yang mempermalukan Tuhan, mengejek, maka marahlah kemudian Daud. Dan Daud berseru kepada Tuhan, dan Daud bermitra dengan Tuhan. Dan pada waktu Daud bermitra dengan Tuhan, dia berkata demikian, kau datang dengan lembing, kau datang dengan pedang, dengan semuanya, tapi aku datang dengan nama Tuhan yang aku bermitra bersama-sama dengan Tuhan. Maka hancurlah kekuatan dari Goliat dan tumbang dan mati. Jadi kemitraan Tuhan itu menghasilkan sebuah kemenangan. Ketika Petrus pertama kali belum bertemu dengan Tuhan dan Yesus sudah semalam-malam mencari ikan di laut, dan hari itu sudah mulai menjelang siang. Dan Yesus kemudian meminjam kapalnya. Setelah itu dia berkata kepada Petrus, apakah kau punya laut? Saya belum dapat. Maka mulailah Tuhan bermitra dengan Petrus. Dia katakan, kamu mulai lagi ya, naikkan kapal ke dalam. Sekarang tebarkan jalan di sebelah kanan. Ketika Petrus mulai bermitra dengan Tuhan, apa yang dia tidak dapat dengan segala jerih payah dan keputusasaan, itu kemudian dicukupi. Pada waktu Tuhan mengajar, ada begitu banyak orang, 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan, belum anak-anak. Tidak ada makanan yang cukup. Ada seorang anak kecil yang kemudian bermitra dengan Tuhan. Dia bawa 5 roti, dia bawa 2 ikan. Diserahkan dan bermitra dengan Tuhan. Dan itu cukup. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita hanya akan bisa cerdas rohani. Kita hanya akan cerdas spiritualitas kita ketika kita bermitra dengan Tuhan. Jangan sampai kita tidak bermitra dengan Tuhan. Bapak Ibu tahu enggak, selama pelayanan perintisan GSJ ini, saya hanya cuma satu, mengandalkan Tuhan dan bermitra kepada Tuhan. Dan sepanjang hari ini, kemitraan saya dengan Tuhan itu tidak pernah saya lihat bagaimana Tuhan itu putus berhenti supaya dalam hidup kita, dalam hidup gereja. Tuhan ingin bermitra dengan kita. Maka kita menjawab sebuah kesempatan yang paling besar. Tuhan, aku mau bermitra dengan Engkau. Dalam segala keterbatasanku, dalam segala hal yang mungkin tidak hebat diriku, tapi aku mau bermitra. Waktu kita bermitra dengan Tuhan, maka backup yang datang dari Tuhan, datang dari surga, dengan segala sesuatu yang komplit, itu akan menyertai kita semuanya. Maka bermitralah dengan Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi dari Tuhan, bagaimana supaya kita bisa menjadi orang Kristen, menuju tingkat kerohanian, menuju tingkat spiritualitas yang sangat dewasa. Yang kedua adalah hidup dalam hikmat ilahi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hikmat itu bukan bicara tentang pengetahuan yang kita dapat dari sekolah-sekolah. Hikmat itu bukan bicara tentang bagaimana kita memahami tentang gejala alam, kita memahami juga tentang tentang hal seluk-beluk apa yang dapat kita pelajari dengan ilmu kita. Hikmat itu tidak didapatkan dari bangku kelas, bangku sekolah kita semua. Hikmat itu didapatkan dari hubungan kita yang intens dengan Tuhan. Kalau orang ingin hikmat, maka orang itu harus memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan. Orang yang berhikmat, orang itu tahu kairos, orang itu tahu waktunya Tuhan, orang itu tahu tanda roh, orang itu tahu tanda kebenaran, orang itu tahu tanda akhir zaman, orang itu tahu benar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang itu tahu. Di beberapa tempat, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di daerah Cina, di beberapa daerah Ambil Kalatit, sekarang sedang benar-benar mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di masa-masa pandemi ini, orang menjadi gila kepada Tuhan luar biasa. Ketika satu orang mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, mereka diurapi Tuhan, dan akhirnya Tuhan mengurapi, dan satu orang itu mempengaruhi satu desa dia.
Dan satu desa itu tiba-tiba mereka bisa berdoa bersama-sama untuk bangsanya. Dan hari itu tempat itu mengalami kelawatan Tuhan yang luar biasa. Mereka melihat tanda roh, mereka melihat tanda kebenaran, mereka melihat waktu Tuhan. Dan waktu itulah mereka mulai bergerak, mereka memberitakan Injil dengan berani. Mereka mengadakan KKR di lapangan, ada begitu banyak orang yang jumlahnya begitu banyak. Padahal itu adalah masa-masa pandemi COVID yang merajalela. Tapi pada waktu mereka hidup dengan hikmat Tuhan, mereka hanya tahu sebuah kebenaran dari kuasa adikotra dari roh Allah itu yang akan membengkak mereka secara dahsyat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen perlu hidup dengan hikmat. Mengapa banyak orang-orang yang kemudian bunuh diri? Seperti pastor kemarin cerita tentang di Jepang banyak orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri sebab mereka mengalami depresi, stres yang sangat tinggi. Bapak Ibu tahu stres? Stres itu artinya gini Bapak Ibu. Stres itu adalah masalahnya terlalu berat, kemampuan untuk mengatasinya terlalu kecil. Itu sebabnya dia sudah ngomong, nggak mungkin aku mampu lakukan. Itulah stres. Jadi kemampuan masalah itu terlalu tinggi, kemampuan untuk mengatasi itu terlalu rendah, jadilah stres. Dan begitu kita stres, kita tidak punya jalan keluar, kita bunuh diri. Itu stres. Kenapa kita stres? Karena kita tidak memiliki cara untuk keluar, cara untuk mengatasi masalah. Saya mengatakan sepintar-pintarnya kita semuanya, seprofesor kita, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan keprofesoran kita, dengan intelijensi dari otak kita. Sepengalaman-pengalaman kita hebat, tidak semua pengalaman bisa menuntaskan setiap masalah dalam hidup kita semuanya. Sehebatnya perasaan kita, tidak semua perasaan kita bisa mengatasi masalah. Itu sebabnya kita juga bisa melihat orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan atau akademika yang begitu sangat tinggi, tidak sedikit mereka yang jatuh bunuh diri. Mereka tidak memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Menurut teori dispensasi, kehidupan kita ini dibagi menjadi 7 bagian yang penting. Dan proses dispensasi itu memberikan unifikasi. Pertama adalah begini. Ada yang zaman disebut dengan zaman tanpa dosa. Pada waktu Adam dan Hawa masih ada di Taman Eden. Kemudian mulai zaman hati nurani. Begitu manusia jatuh di dalam dosa, belum ada hukum-hukum, manusia menimbang segala sesuatu berdasarkan hati nurani dia, berdasarkan dari perasaan dia semuanya. Kemudian mulai zaman pemerintahan manusia. Kemudian mulai zaman Taurat. Kemudian mulai zaman nabi-nabi. Dan kemudian mulai zamannya Yesus dan zamannya Roh Kudus. Dan semua periodisasi waktu ini itu selalu ada event, ada momen, ada sesuatu yang sangat penting. Apa? Pesan Allah unik di setiap fase-fase perubahan-perubahan zaman itu. Di setiap perubahan fase dispensasi itu selalu ada pesan unik. Bagaimana orang bisa nangkap? Dibutuhkanlah hikmat Tuhan, bukan pengetahuan. Karena orang yang memiliki hikmat, dia akan tahu dengan jelas. Ini membahayakan, ini tidak membahayakan. Maka Yesus bicara kepada orang-orang Yahudi. Seharusnya kamu tahu tanda zaman. Tapi karena kamu tidak memiliki tingkat kerohanian yang tinggi, kamu nggak tahu tanda zaman. Harusnya kamu tahu tanda alam. Harusnya kamu tahu tanda roh, tanda kebenaran. Bapak Ibu kasih dari Tuhan, percaya atau tidak, kita ini bukan sedang berada di akhir zaman, tapi kita sedang berada di ujung akhir zaman. Semua proses yang dibuat dalam digitalisasi ini merupakan pintu kita akan sampai di tempat ini. Mungkin bagi kita yang usianya 50 tidak mengalami, tapi bagi anak-anak kita, mereka akan mengalami. Pertanyaan saya adalah, kalau kita sebagai orang tua Bapak, kita tahu tidak tanda zaman ini? Kita tahu tidak tanda kebenaran? Apakah kau sudah mempersiapkan anakmu siap di zaman yang ujung akhir ini, di mana antikris dengan seluruh totalitas penderitaan yang belum pernah ada di dalam dunia ini, dalam tingkat kejahatan, lukanya, dalam penderitaannya. Apakah kita sebagai orang tua telah menyiapkan anak kita benar-benar?
Dan kalau kita tidak punya hikmat, waduh, kita nggak bisa lihat tanda kebenaran, tanda roh, tanda zaman ini. Jikalah celakalah kita semuanya dan seluruh keturunan kita. Bapak Ibu ingat pada zaman hakim-hakim, pada waktu bangsa Israel mereka mengalami masalah-masalah yang konflik dan dengan musuh-musuh mereka, Tuhan memberikan kepada mereka semuanya di zaman hakim-hakim pemerintahan manusia itu selalu beda-beda, unik Allah mereka semuanya dengan kemampuan. Mereka tidak paham, tapi Allah memberikan hikmat. Di pemerintahan Yefta, di pemerintahan Gideon, di pemerintahan Simson, di pemerintahan kemudian Deborah, di beberapa pemerintahan itu semuanya, pemimpinan mereka semuanya, hikmat Tuhan ditaruh sehingga mereka semuanya bisa menyelesaikan setiap masalah. Semua kemenangan yang dimiliki oleh orang-orang Israel dan para hakim itu disebabkan karena hikmat Tuhan. Saya ikut satu program namanya Chip Global. Chip Global itu adalah salah satu pendidikan yang dimotori oleh John Maxwell. Dan jumlahnya tidak banyak, hanya 15 orang yang ikut di situ. Setiap kali kita ikut itu satu paket itu hampir 15 jutaan. Waktu saya ikut saya dibiayai. Bapak Ibu tahu nggak? John Maxwell ini adalah seorang pastoral, tapi dia adalah seorang pebisnis hebat. Dia adalah seorang pebisnis. Dia memberikan begitu banyak pelajaran-pelajaran, seminar-seminar. Satu saat ada seorang Muslim itu bertanya kepada John Maxwell begini, dari mana kamu punya hikmat yang begitu hebat? Dari mana kamu punya hikmat sehingga kamu bisa mengetahui dan bisa membangun bagian dari perusahaan hebat? Dari mana kamu punya hikmat sehingga buku-bukumu itu selalu meledak, selalu bagus, menjadi inspirasi baru yang belum pernah ada? Bapak Ibu tahu apa yang dikatakan oleh John Maxwell? Saya mendapatkan hikmat karena saya bersekutu dengan firman. Saya mendapatkan hikmat karena saya berdoa kepada Tuhan. Jawaban itu kemudian membuka dan menempa orang-orang Kristen bersama-sama dengan mereka. Karena hikmat ada di tempat ini dan orang Kristen membuang hikmat itu. Saya kalau mau jujur tanya Bapak Ibu semuanya, berapa alokasi Bapak Ibu semuanya membaca Alkitab? Karena bilangan riset menyatakan terlalu sedikit sebuah keluarga, apalagi masa-masa pandemi ini, mendisiplin keluarga untuk baca Alkitab. Jos Barnaby berkata demikian, 90% orang-orang Kristen mengalami kebutaan terhadap Alkitab. Betapa mengerikan. Tapi inilah realitas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah realitas. Realitas yang tidak pernah disadari oleh orang Kristen. Karena mereka tidak hidup dengan hikmat. Pada waktu orang hidup dengan hikmat, maka apa yang terjadi dalam hidup dia? Orang itu mampu menyelesaikan masalah-masalah rumit dalam kehidupan dia. Salomo, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dia dipenuhi oleh hikmat Tuhan luar biasa. Pada waktu dia diperhadapkan dengan satu masalah yang menurut orang biasa tidak bisa. Karena ada dua orang ibu yang berjanji supaya mereka bisa bertahan hidup, mereka membunuh bayi dia. Bayi satu sudah dibunuh, daging yang mereka olah kita makan, tinggal bayi yang satu. Dan ibu ini mempertahankan bayinya. Dan kemudian datang kepada Salomo. Secara manusia tidak mungkin bisa. Tapi hikmat yang datang dari Tuhan itu kemudian memberikan kepada Salomo kemampuan untuk dengan jeli mengambil keputusan dengan benar. Kalau kita punya hikmat, serumit-rumitnya hidup ini, Anda bisa mengatasinya bersama dengan Tuhan dengan benar, bukan dengan baik, dengan benar. Karena dengan benar pasti baik. Yang kedua, kita mampu pasti mengelola semua wilayah-wilayah masalah kita, otoritas apapun juga. Ketika kita memiliki hikmat, maka kekayaan, kebutuhan-kebutuhan kita langsung tiba-tiba datang tersusun. Orang yang punya hikmat, kepadanya harga dirinya itu akan mahal, pesan-pesannya itu akan mahal. Satu kali John Maxwell diundang, maka bayarannya lebih dari 100 juta untuk hikmat yang Tuhan berikan kepada John Maxwell.
belum lagi buku-bukunya. Ketika kita memiliki hikmat, itu menolong kita semua untuk memahami tipu daya dari iblis yang sering kali menyerang dalam hidup kita. Pada waktu kita punya hikmat, itu yang membawa kita kemudian bisa percaya sama Tuhan Yesus. Dalam 1 Korintus Bapak Ibu dibicarakan begitu. Ada hikmat dunia, tapi ada hikmat datang dari Tuhan. Kota Korintus itu adalah kota yang dipenuhi dengan filsuf-filsuf yang hebat, sekelas Plato, Socrates, ya, kemudian Demetres, ya, kemudian Aristoteles. Mereka adalah orang-orang yang begitu hebat dalam bidang filsafat mereka semuanya. Filsafat Stoa, skeptis, ada filsafat apa saja yang begitu banyak, luar biasa. Gnostik, agnostik, semua begitu banyak. Tapi ujung dari semua hikmat yang datang dari Tuhan adalah, yang tidak datang dari Tuhan adalah mereka menolak Yesus. Tapi hikmat yang datang dari Tuhan adalah membuka kegelapan dalam hidup kita semua, sehingga kita bisa mengenal Yesus. Hari ini saya berdoa kita semuanya memahami, waktu kita extreme fight ini mengajarkan lagi kepada kita semua, mari menjadi pribadi menuju kecerdasan rohani, kecerdasan spiritualitas kita semua. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh. Jangan jadi orang Kristen yang bodoh, yang goblok. Bapak Ibu, akhir zaman nanti, salah satu yang akan membuat orang Kristen murtad adalah karena ada begitu banyak orang-orang memakai mujizat-mujizat yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya itu bukan datang dari Tuhan. Hanya orang-orang yang berhikmatlah, orang itu tahu pekerjaan si jahat dan tipuan si jahat. Tidak semua orang yang bisa menumbangkan orang lain itu ada tanda dari Tuhan. Tapi hanya orang yang berhikmatlah, orang itu tahu. Saya berdoa hari ini kita dikuatkan, kita diteguhkan lagi oleh firman Tuhan. Katakan, Tuhan, hari ini aku mau bermitra dengan Engkau. Pakai aku Tuhan, biar aku masuk dalam kemitraan. Pakai aku Tuhan. Aku tidak sempurna. Aku bukan orang yang pintar. Aku juga bukan orang yang kaya. Aku tidak kuat. Tapi aku mau bermitra dengan Engkau. Dan orang yang bermitra dengan Tuhan, orang itu tidak akan dibuat dan dipermalukan. Kau akan jadi orang, engkau akan jadi oleh karena orang yang bermitra dengan engkau adalah Allah sang penciptamu sendiri. Yang kedua, hiduplah dengan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu di depan kami ada begitu banyak hal yang seringkali kami pertanyakan. Masalah epidemi, masalah pergumulan, masalah kesulitan, masalah ketidakpastian, banyak hal yang kami tidak tahu. Dan semua itu bisa menumbangkan kami. Tapi hari ini kami tahu bahwa kami harus bermitra dengan Tuhan. Kami harus hidup berhikmat di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat kami. Berkati seluruh jemaat kami. Biar mereka menikmati hasil kemitraan, hasil hidup yang dipimpin oleh hikmat-Mu. Mereka akan berdiri, mereka tidak akan tumbang, mereka akan menaikkan pujian, mereka akan mengabdi, mereka akan berbakti, mereka akan melayani, mereka akan keluar menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan berkati jemaat kami, berkati keluarga kami semuanya. Kiranya firman ini menjadi firman yang meneguhkan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Pagem boleh berdiri sebentar. Jemaat silakan berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala kita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Pagem buat pelayanan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Pagem dan keluarga. Silakan duduk, kita akan memberikan persembahan. Yang bertugas saya persilakan.
Silakan Bu Santi berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya Allah yang layak diandalkan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menjadi perpanjangan lidah Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu tetap tinggal dan kami boleh belajar untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk hormat dan kemuliaan Bapa. Berkati hamba-Mu Pagem yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai, Tuhan terus menambah-nambahkan roh hikmat, marifat yang daripada Tuhan, memakai di dalam pelayanannya lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk memperluas kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini juga kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum sempat memberi, kami percaya Tuhan akan memberkati dan mereka akan memberi untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap pengelola supaya dapat mengelola keuangan ini dengan baik dan benar untuk memuliakan Engkau Bapa. Kami siap memberi dengan hati yang sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah sumber kuatku.
kasih untuk hadirnya Tante Ibu di minggu yang akan datang bisa di minggu yang akan datang bisa bersama-sama beribadah bersama dengan kami kembali untuk Oma, untuk Cici, Koko. Terima kasih oleh-oleh kenang-kenangan dari gereja kami, Cici, Koko. Terima kasih. Ya silakan duduk. Ya, baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Berkenaan dengan COVID yang meningkat, Bapak Ibu, tidak henti-hentinya kami terus menyuarakan untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat, ya, di mana saja Bapak Ibu Saudara berada, tetap pakai masker, tetap bawa hand sanitizer, dan jaga kesehatan Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Besok ada kegiatan juga di Pastori dan kegiatan-kegiatan lainnya nanti akan diberitahukan. Pak Puyuban di rumah Awan, petugasnya sudah ada di sana. Ada kegiatan KW di rumah Ibu Eni, petugasnya juga ada di sana. Dan kita terus berdoa untuk kerinduan kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Tuhan akan ikut campur tangan mewujudkan impian kita. Bapak Ibu, ada masukan dari seorang jemaat bilang begini, Bu, kenapa kalau berdoa selalu berdoa untuk sponsor? Kenapa nggak berdoa supaya Tuhan diberi kemampuan untuk bukan hanya berdoa, tapi memberikan dana, memberikan tenaga, memberikan pikiran? Saya bilang, saya setuju. Kenapa kita harus bergantung kepada orang lain? Kita juga diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mewujudkan impian kita. Jadi, mari kita berdoa, mari kita sama-sama berupaya, mari kita sama-sama bekerja keras untuk kita mewujudkan impian kita memiliki tempat ibadah yang permanen. Dan kita berdoa untuk program kita di tahun 2002 supaya Tuhan campur tangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Februari, khususnya di minggu ini, ya saya sebutkan saja. Yang pertama Saudara Victor, Dr. Victor Yohanes tanggal 1, Bapak Herian di tanggal 3, Ibu Veronica Kari di tanggal 4, Ananda Abigail tanggal 7, Ananda Eliora tadi yang diserahkan Bapak Ibu ya, yang didoakan tanggal 10, Saudari Tiara Wisan di tanggal 11, Ibu Rina Chandra tanggal 18, Ibu Lea Jaha tanggal 22, Uriel dan Juriel tanggal 27. Ada lagi yang berulang tahun Bapak Ibu? Gak ada yang berulang tahun? Takut ya? Takut dimintain traktiran. Ya, doakan untuk beberapa jemaat-jemaat kita yang saat ini mengalami kesehatan yang terganggu, supaya Tuhan juga campur tangan, ya. Ada tambahan? Pak Sekretaris memberikan pengumuman tambahan untuk rapat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya kita ada rapat roh kita, tetapi karena kondisi COVID ini, jadi seharusnya kita ada dengan beberapa pengurus-pengurus karena kita akan membahas program, tetapi karena kondisi ini jadi mungkin akan dijadwalkan lagi oleh sekretaris. Ya, cuklan sudah dibuat dan semuanya, jadi nanti petunjuk pelaksanaan pelayanan kita selama tahun 2022 ini akan bisa berlangsung. Dan saya berharap dengan cuklan ini kegiatan-kegiatan kita dan progresivitas kita dalam melayani jemaat dan melayani saudara-saudara kita yang memiliki kebutuhan itu bisa terjawab. Ya, terima kasih. Kiranya itu terus-menerus ya menjadi satu acuan bagi kita semuanya untuk bergerak. Tahun ini kita harus memiliki sebuah tempat secara permanen untuk kita bisa beribadah bersama-sama, ya. Tuhan memberkati. Bapak Simon, ada? Penting kita dalam doa. Baik, tidak ada, saya akan berbeda. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan.
di surga, kami mengucap syukur untuk ibadat kami pada hari ini. Biarlah kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Kami bawa firman-Mu pulang, dan kami akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati program gereja kami di tahun 2002 bersama pengurus yang sudah Tuhan pilih. Tuhan berkati gembala, Tuhan berkati mitra gembala, Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, dan semua pelayan altar yang ikut ambil bagian untuk memajukan, dan seluruh jemaat yang memberikan dukungan. Kami Tuhan juga memberkati semuanya. Kami rindu memiliki gereja yang permanen Tuhan. Biarlah Tuhan kerinduan kami boleh terwujud karena kami bermitra dengan Tuhan. Jemaat Tuhan berserah kepada Tuhan, berupaya berdoa, memberikan dukungan dana, memberikan dukungan pikiran, dan mengerahkan seluruh upayanya untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan terus tambahkan jiwa baru dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa menyerahkan untuk regenerasi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan yang saat ini sudah mulai berlangsung, dan aku juga campur tangan. Terima kasih untuk anak-anak remaja muda yang mulai bergerak, yang mulai bangkit. Tuhan juga berkati untuk saudara kami biar supaya Tuhan berikan hikmat, marifat untuk bisa memimpin anak-anak remaja muda kami dengan baik. Kami menyerahkan ekonomi jemaat di masa-masa pandemi kembali muncul ke kehidupan ekonomi jemaat yang mungkin akan turun. Tuhan bercampur tangan supaya kami hanya bergantung kepada Tuhan. Di saat-saat pandemi datang, di saat kelaparan datang, di saat kekeringan, di saat kemarau, kami tahu ada mujizat-mujizat yang terus Tuhan sertakan dalam kehidupan kami. Tidak akan pernah berhenti Tuhan, tidak akan pernah stop. Dan kami percaya saat kami bergantung kepada Tuhan, Tuhan mampu melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan mampu melipat gandakan minyak dalam buli-buli janda sarpat. Tuhan mampu melipat gandakan tepung hanya segenggam, berlipat-lipat memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, keuangan juga apa yang ada dalam diri kami, Tuhan mampu melipat-lipatkan, memenuhi kebutuhan kami. Tuhan berkati, kami berdoa untuk eminence, Tuhan berkati. Tuhan terus berkati tempat ini, pemilik, manajemen, dan tempat ini berdampak untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun, kiranya Tuhan tambahkan berkat, tambahkan kesehatan, hikmat, marifat. Tuhan tambahkan kepandaian bagi anak-anak kami, masa depan, dan Tuhan sertakan kasih setia yang tidak pernah berkesudahan hingga usia mereka tutup. Kami menyerahkan mereka yang berulang tahun dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari ini hadir. Berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik sakit penyakit, baik ekonomi, baik masalah-masalah, baik itu tanggungan-tanggungan, baik itu mungkin pergumulan anak cucu, rumah, dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau sumber solusi bagi setiap jemaat Tuhan yang saat ini hadir. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga menyerahkan secara khusus bahwa ini di mana kami beribadah. Berkati dari seluruh pemilik jajaran, baik general manager sampai kemudian staf-staf bawah dan semua yang terlibat. Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan, dan biarlah hotel ini tidak dilalui oleh roh maut, diusir, disingkirkan Omikron dari tempat ini. Tuhan memberkati juga supaya hotel ini makin banyak orang-orang yang berkunjung. Berkati sponsor yang juga setia memberkati kami. Mereka yang tidak mau disebut namanya, Tuhan Engkau berkati bisnisnya, berkati rumah tangga mereka, kekuatan kesehatan anak cucu mereka berlipat kali ganda. Tuhan memberkati. Akhirnya keluarga yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, arahkanlah hatimu, arahkanlah matamu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan sumber berkat yang kita perlukan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib,
menebus segala dosa dan kutuk kita semua, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, dan semua orang yang tinggal di dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dibuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan kekayaan. Dan pulanglah bagikan berkat kepada orang-orang sehingga surat-surat Kristus dapat dibaca dan dialami secara nyata, sehingga banyak orang yang percaya sama Tuhan Yesus dan beritakan Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.